Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dewi Arika Sitompul, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari UPTD SMP Negeri 1 Seidadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut simpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki suatu kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah tempatnya bertugas. Budaya positif yang diciptakan tersebut harus dilaksanakan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dalam diri sendiri tanpa ada paksaan. Motivasi perilaku manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang murid melakukan perilaku dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu artinya murid melakukan motivasi secara eksternal. Seorang guru harus mampu menciptakan motivasi internal, yaitu menjadikan murid berdasarkan apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling ideal adalah seorang manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Pada posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga tercipta identitas positif. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kesenangan, dan mendapatkan penguasaan. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan atau kalimat yang mudah diingat, dipahami oleh warga kelas, dan dipatuhi di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Segitiga restitusi menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan semakin mempermudah tercapainya tujuan pendidikan filosofi, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sehingga murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif juga akan terbentuk dengan adanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Perubahan itu akan terwujud dengan terciptanya prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul ini, yaitu disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti pada modul ini harus dipahami secara mendalam, dilakukan dengan tindakan, dan dibagikan dengan rekan sejawat di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid. Penghargaan dapat merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa selama ini saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Seharusnya sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus saya lakukan adalah sebagai manajer, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi yang dapat berdampak pada murid, yaitu menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman saya terkait konsep inti modul ini adalah saat saya menangani siswa yang berkelahi di dalam kelas hanya karena salah satu dari mereka tidak memberikan contekan. Saat itu saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dalam mencari solusi terhadap masalah itu. Hasilnya cukup membuat saya sangat senang dan membuat siswa menyadari akan kesalahannya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat itu cukup senang karena saya berhasil dalam menyelesaikan masalah murid tanpa menggunakan hukuman sebagai konsekuensi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Dan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif yang telah disepakati bersama. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang menurut saya sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Mereka melaksanakannya tanpa ada paksaan atau karena mendapatkan penghargaan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu mengubah posisi penghukum dan pemantau menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah saya diliputi rasa bersalah karena telah menghukum murid atas konsekuensi kesalahan yang telah dilakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer sebagai langkah menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang merasa lebih tenang karena menyelesaikan masalah ternyata bukan harus dengan hukuman, tetapi menjalin komunikasi yang baik dan efektif dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, tetapi tidak semua tahapan dalam segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya hanya menyampaikan bahwa manusia tidak luput dari satu kesalahan dan yang namanya manusia adalah tempatnya dosa. Kalimat itu digunakan sebagai tahapan menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga dilakukan di rumah sehingga budaya positif dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan terciptalah murid yang berkarakter baik. Demikian koneksi antar materi kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.